Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini dan kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Beliau adalah anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Haji Zuhrotul Mar'ah. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Kabar Terima baik, kasih sudah menyempatkan hadir di sini ya. Ya. Ketemu lagi kita ya. Iya, ketemu lagi untuk kesekian. Saya senang sekali lihat Instagramnya Ibu. Oh ya. Terima kasih. Oke. Saya panggilnya Bu Zuroh. Oke. Bu Zuroh, kita berbicara tentang pelayanan dan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya. Oke. Nah, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun sebagai upaya deteksi dini. Nah, menurut Ibu, apa dampak program ini bagi kesehatan masyarakat yang selama ini mereka taunya kalau datang ke puskesmas kalau sudah sakit. Nah, jarang sekali masyarakat kita terbiasa sebelum sakit sedia payung. Nah, ya, ini kan ada program pemerintah nih. Seperti apa dampaknya? Ya, jadi PKG itu adalah program dari pemerintah pusat ya Mbak Ami sejak awal 2025 ya. Yang di awal 2025 itu waktu itu hanya untuk yang ulang tahun sampai 1 bulan ke depan. Iya. Oh. Ya, tapi saat ini itu nggak ulang tahun nggak masalah, yang penting harus melakukan pemeriksaan gratis itu 1 tahun sekali. Oh, jadi ya, punya jatah ya? Punya jatah. Ya, jadi nggak, kalau dulu mungkin pada saat ulang tahun, ya, sekarang enggak, ya, tapi hanya 1 tahun sekali. Ya, kayak misalnya aku ulang tahunnya bulan 9, tapi terus kemudian sekarang itu mau periksa ya sudah, jadi bulan 9 nggak boleh. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk deteksi dini, untuk screening ya. Jadi kita itu harus tahu lah kondisi tubuh kita. Tubuh kita itu kan aset ya Mbak Ami. Iya, betul. Ya, harus dipelihara, harus dijaga, harus tubuh itu tempat satu-satunya nyawa berlindung. Jadi aset itu harus dijaga. Kayak kita misalnya punya aset emas itu dijaga sampai sebegitunya. Bagaimana supaya nggak kecurian gitu ya. Kita juga harus punya image yang sama terhadap tubuh kita. Tubuh kita itu butuh asupan, butuh pemeriksaan segini mungkin, sehingga nanti kalau ketahuan gitu ya, gimana cara mencegahnya itu gampang diketahui. Nah, perlu diketahui bahwasanya yang PKG itu kan sejak 2025 nih Mbak Ami. Surabaya itu ditargetkan itu dari kementerian itu 36% dari populasi penduduk Surabaya yang sekitar 3 jutaan itu Mbak Ami. Ya, alhamdulillahnya 2025 itu tercapai 49%. Wow, ya, lebih dari target. Lebih dari target ya. Cuma memang kalau kita ngomong 36 dari 3 juta itu seberapa gitu ya. Tapi kemudian tercapainya 49 itu berarti kan 50% sudah melakukan PKG. Ya, dalam PKG ini kan mengikuti aluran siklus hidup manusia, mulai dari dia hamil gitu ya, kemudian bayi, balita, kemudian usia remaja, dewasa, kemudian balik ke lansia. Itu kan harus diperiksa, dilakukan pemeriksaan sedini mungkin, termasuk yang bayi baru lahir itu langsung diketahui, oh ini ada penyakit kongenital. Sudah bisa ya, bisa. Bu ya. Berarti tidak ada batasan usia? Tidak ada batasan usia, jadi mengikuti siklus kehidupan manusia. Ya. Nah, di tahun ini pemerintah Surabaya 2026 itu targetnya sesuai dengan pencapaian yang kemarin 49%. Ya, mohon doanya. Jadi semoga masyarakat Surabaya itu care ya terhadap aset satu-satunya ini gitu ya, kan nggak bisa balik itu ya. Kalau kita sudah kena gagal ginjal misalnya ya, itu kan berat banget lah. Sebelum kejadian kena gagal ginjal, sebelum kita mengalami gagal ginjal ya ayolah dicegah sedini mungkin gitu. Dan puskesmas serta fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS yang sudah MOU untuk PKG, insya Allah sudah siap untuk menerima warga Surabaya. Tapi sesuai dengan fasilitas Faskesnya ya. Jadi kalau saya di Faskes Moro berarti ya harus ke Puskesmas Moro. Ya jangan kemudian loh hari ini oleh periksa di mana aja Surabaya. Tapi itu sesuai dengan
vaskes di Iya. mana tertera BPJS kesehatannya Iya. itu. Karena sudah dipos-poskan ya Bu Iya, ya. sudah dipos-poskan. Biar merata. Mm-mm. Oke, Bu Zuro, ini kan targetnya yang sekarang 49 dan bisa jadi kemungkinannya lebih dari 49 Insya Allah. harapannya ya, harapannya. Nah, berbicara tentang yang hasil 2025 itu dari pemeriksaan dini tersebut, apakah juga signifikan, Bu? Ada penurunan istilahnya tidak sebanyak yang sebelumnya orang datang karena sudah sakit atau apa gitu? Atau belum terlihat, Bu Masian? Kan baru kemarin. Iya, soalnya. betul. Ya, memang belum terlihat. Belum terlihat. Ya, jadi untuk membangun sistem kesehatan itu kan perlu banyak infrastruktur, perlu effort dari manusianya juga. Ya. Jadi aku kalau lihat Mbak Ami itu kan ada pencegahan penyakit nih ya, pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi seimbang gitu ya. Itu aku suka banget gitu loh ya. Jadi itu adalah cara kita untuk agar nanti tubuh kita itu tidak jatuh sakit. Kalaupun jatuh sakit, bagaimana pencegahannya supaya tidak terjadi komplikasi. Nah ini yang harus selalu diedukasikan. Ya sampai kapan? Ya nggak ada batasnya ya. Sampai seumur kita gitu ya edukasi. Sampai ada nafas. Nah, saya melihat walaupun ini PKG sudah 1 tahun yang lalu sudah dilaksanakan dan sudah 49% tercapai dari target 36, cuma memang angka kesakitan yang dibuktikan dengan yang datang di puskesmas dalam hal ini yang sakit loh ya, memang masih cenderung belum menurun Mbak. Tapi next mungkin dengan kita itu selalu edukasi ke masyarakat ya, kita harapkan puskesmas itu benar-benar jadi pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat, kan gitu ya. Namanya saja pusat kesehatan ya, harusnya itu bisa untuk menyehatkan diri kita, bukan malah sebaliknya, kan gitu nggih. Itu harapan kami sih, harapan pemerintah juga. Kalau kita sehat, baik itu mulai dari bayinya sampai lansianya, itu produktivitas kita itu kan lebih bagus gitu ya. Kita mikirnya sudah tidak penyakit lagi, tapi bagaimana kita pendidikannya yang bagus, terus kemudian lapangan kerjaannya oke, kan begitu enaknya ya. Begitu Mbak Ami, pinginnya kita gitu ya, idealnya. Ini Dokter Zuro, kan Surabaya ini sekarang memiliki fasilitas kesehatan baru ya, seperti Waron Hospital yang fokusnya adalah untuk pelayanan ibu dan anak, guys. Ibu dan anak, kalau dulu fokusnya di sakit gitu ya, tapi kalau sekarang sudah lebih meluas. Nah, bagaimana kehadiran fasilitas seperti ini untuk mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di Surabaya nih, Dokter? Ya, jadi semakin banyak layanan kesehatan yang ada di Surabaya itu semakin bagus karena banyak pilihan Mbak Ami ya. Jadi kalau kemudian ada rumah sakit tertentu yang ada spesialistik ini ya, oh ini aku hanya untuk ibu dan anak khusus gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk melayani umum juga. Umum itu dalam artian orang hipertensi juga bisa, cuma ini difokuskan pada pelayanan ibu dan anak, tumbuh kembang bayi balita kalau saya melihatnya ya. Terus kemudian untuk pelayanan hamil itu persalinannya seperti apa, mungkin itu yang difokuskan. Itu sangat bagus ya, biar banyak masyarakat itu biar banyak pilihan. Cuma ya lagi-lagi kita itu kan sudah era BPJS, era di mana asuransi yang dari pemerintah itu lagi booming gitu ya. Tidak menutup kemungkinan asuransi yang lain. Lah kita berharap rumah sakit yang baru itu ya bisa juga diakses oleh masyarakat yang punya BPJS, terutama juga BPJS PBI ya. Ya BPJS PBI ini kan lagi banyak nih, karena pemerintah Surabaya itu kan sudah mengcover masyarakat yang ber-KTP Surabaya untuk bisa mengakses BPJS PBI, terutama masyarakat yang tidak mampu. Sehingga layanan kesehatan itu merata di semua lapisan. Jadi tidak hanya yang high class saja atau kelas menengah ke atas saja yang bisa menikmati
layanan tersebut, tapi juga masyarakat yang di tingkat bawah. Iya, Gitu. Ibu, adanya seperti fasilitas kesehatan yang istilahnya lebih fokus gitu ya, kalau tadi ibu dan anak. Ini apakah serta-merta karena memang kebutuhan masyarakat di Surabaya memang lebih sekarang sukanya seperti itu, Bu? Kalau saya dulu jujur pada saat memang contoh melahirkan, saya lebih suka memilih di rumah bersalin ketimbang rumah sakit. Nah, atau mungkin karena melihat penduduk atau masyarakat Surabaya yang lebih cenderung sekarang suka yang seperti itu, atau mungkin ini inovasi aja langsung dari Rumah sakitnya. hospital gitu ya. Kalau itu saya nanyanya salah ke saya, Mbak Amir. Kalau saya melihatnya ya, karena ini di era BPJS ya, masyarakat itu lebih memilih bagaimana mereka mendapatkan fasilitas layanan yang gratis dan berkualitas. Oke. Ya, jadi memang segmennya kan beda ya. Mungkin segmennya yang seperti Mbak Ami tadi bilang, apakah masyarakat Surabaya itu menginginkan yang khusus-khusus? Mungkin itu segmentasinya yang menengah ke atas atau yang atas-atas itu ya, yang dia pingin untuk private atau yang dia pingin layanan khusus, misalnya ya, mohon maaf ya, anaknya difoto-foto dalam berbagai pose. Kan sekarang lagi 3D, gitu ya. 3D. Oh iya, gua apa nih namanya? 3 dimensi. Seperti itu, yang itu tidak didapatkan di pelayanan yang Dengan di BPJS, puskesmas, oke. atau mungkin dengan di BPJS itu ya, baik itu di puskesmas maupun di praktek kebidanan itu, yang bidan-bidan seperti itu. Tapi saya melihatnya itu lebih mengarah kepada apa yang diinginkan sama rumah sakit sendiri. Mereka sebelum membuat rumah sakit itu kan mesti ada survei ya, survei gimana sih kebutuhan masyarakat Surabaya itu ke depannya. Iya, betul. Menjaring itu kali ya. Iya. Ibu, ini beberapa fasilitas kesehatan di Surabaya ya, termasuk rumah sakit besar ini seperti ada Mayapada Hospital ya, memperkenalkan layanan atau fasilitas baru. Nah, arti inovasi semacam ini bagi pengalaman pasien dan keluarga ini pasti wah, mungkin seperti kalau misalnya mohon maaf ada kalanya seorang itu untuk mencari kesehatan harus pergi ke luar negeri begitu ya. Nah, sekarang di Surabaya pun ada gitu ya, atau mungkin arahnya nanti akan dibuat seperti itu, atau istilahnya apa, Bu? Hospital trip atau seperti apa ya yang saya dengar itu? Tourism hospital. Hospital. Oke. Ya. Memang sudah mengarahnya ke sana, Bu. Iya. Jadi Surabaya itu kan kepingin ya ada wisata medis juga gitu ya. Jadi tidak hanya mengenalkan kebudayaan kota Surabaya atau mengenalkan Surabaya sebagai kota bisnis, tapi atau ada ini lagi olahraga, itu juga kan ada, itu dibikin kayak semacam pariwisata gitu ya. Nah, ini yang di rumah sakit itu juga dalam rangka supaya nanti itu yang datang ke Surabaya bisa tidak hanya kita untuk penyakitnya saja, tapi juga layanan-layanannya. Nah, kalau yang tourism medicine itu atau tourism hospital itu ya, itu kan emang layanannya itu tidak hanya mengarah kepada pelayanan untuk terapi, tapi penyembuhan juga, bukan ya? Juga penyembuhan ya, tapi juga. tidak hanya itu, tapi Maksudnya menyasar ke yang fokus lain, hanya yang nggak itu. fokus ke situ saja ya, tapi juga bagaimana penjemputan keluarga pasien. Pelayan, iya sama halnya seperti tur pariwisata Bu, ya, begitu. mulai dari bandara, dari mungkin bandara, ya. terus kemudian setelah di rumah sakit itu mungkin setelah dalam proses penyembuhannya itu bisa diajak untuk ke wisata kemana gitu, itu kan juga bisa dari bagian penyembuhan ya. Kalau saya melihatnya seperti itulah, dalam rangka menyiapkan itulah banyak rumah sakit private yang ada di Surabaya ya. Kita akan lanjut Ibu usai jeda dulu. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita
Kita kembali di lobi bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Haji Zurotul Mar'ah. Baik, kembali lagi ya Ibu. Surabaya baru-baru ini kan menekankan pentingnya integrasi antara puskesmas gitu ya, lalu rumah sakit, posyandu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana Ibu menilai efektivitas integrasi ini dalam menjawab kebutuhan masyarakat, Ibu? Ya, jadi kalau saya dari awal kan sudah menginformasikan bahwasanya puskesmas itu adalah garda terdepan untuk pencegahan gitu ya. Nah, posyandu itu sekarang berganti jadi posyandu keluarga, yang posyandu ini tidak hanya satu jenis saja. Kalau dulu kan ada posyandu balita, ada posyandu lansia. Nah, sekarang itu posyandu namanya posyandu keluarga yang itu diintegrasikan sesuai dengan usia anak siklus kehidupan. Oke. Ya, jadi siklus kehidupan semuanya ada di posyandu itu akan juga diberikan kayak semacam edukasi, kemudian pemeriksaan screening itu sendiri ya sama kader-kader, dan bila perlu memang ada yang namanya kalau ini sakit gitu ya, kalau datang ke posyandu memang dilakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi di pustu atau puskesmas, termasuk juga dengan adanya layanan vaksinasi manakala itu ada pas hari biasanya Februari sama Agustus ya, itu tidak harus ke puskesmas tapi ke posdanya tersebut. Tapi untuk tiap bulannya itu ya mengetahui perkembangannya, misalnya tinggi badan, berat badan, kemudian tensi darahnya orang itu, pasien yang datang atau masyarakat yang datang di posda tersebut. Intinya adalah posyandu itu posda itu garda terdepan dalam hal men-screening atau memberikan edukasi tentang pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, dari sini tuh kita mengharapkan bahwasanya nanti tidak ada orang-orang yang tidak terampuh gitu ya, kan sudah didekatkan nih pelayanannya di posda yang dekat itu lah. Itu jangan sampai kemudian mereka itu tidak mengerti tentang pencegahan atau apa yang sudah diinformasikan oleh petugas posyandu keluarga tersebut. Nah, baru nanti kalau ada penyakit kronis ya kayak semacam stroke atau orang hipertensi yang kronis gitu ya, jangan sampai terjadi komplikasi. Itu yang kita harapkan, adanya integrasi antara posyandu keluarga, puskesmas, terus kemudian juga kalau memang ada layanan yang perlu ya harus memang ke rumah sakit gitu ya. Jadi kan tidak bisa ini, makanya kan berjenjang gitu ya. BPJS itu berjenjang, nggak bisa kemudian tiba-tiba langsung ke rumah sakit langsung ke rumah sakit. Nah, tugas kita sebagai masyarakat adalah ya harus mencari tahu, datang ke posda itu. Ya, kalau saya melihatnya posda itu anggap aja itu silaturahmi, ajang untuk mencari ilmu, juga untuk mencari informasi apa sih yang akan didapatkan di sana itu. Seperti itu. Dokter, kan ini dalam artian sudah ada posyandu keluarga, harapannya adalah adanya penyuluhan, seorang ibu itu tahu yang terbaik untuk anaknya mulai dari itu tadi siklus kehidupan. Kan dimaksudkan adalah supaya mencegah penyakit gitu ya, sehingga tahu apa yang diberikan ini makanannya bagusnya seperti apa, kan seperti itu ya, dalam arti kan mengedukasi masyarakat ya supaya jadi pola hidup sehat. Betul. Nah, tujuannya endingnya pasti nanti semakin berkurangnya angka kesakitan. Oke, baik. Sebenarnya sudah dipikirkan sampai sedalam itu dengan adanya sub ini ya, Ibu? Dengan adanya posda di setiap RW gitu. Bahkan kadang RT pun ada itu posda, dibuka posda. Jadi biar warganya tidak ke balai RW gitu ya, di RT itu ada posyandu keluarga. Cuma itu tadi, kita memberikan edukasi ke masyarakat itu butuh effort. Iya. Apa sih Bu kendala terbesar nih Bu? Udah dikasih seperti itu nih warga Surabaya ya, ibu-ibu.
apa sih sebenarnya yang kendala terbesar nih, udah diadain seperti itu tapi kok masih juga apa ya istilahnya yang belum dimaksimalin, kendala terbesarnya apa sih Bu? Saya nggak tahu ya, repot aku ngomong. Kerja apa ya mungkin ya atau Ya. mungkin belum adanya apa ya kesadaran untuk Itu, datang gitu, cuma ya. nimbang aja gitu. Betul, padahal dengan proses nimbang itu kita tahu loh, ini timbangannya anak ini kok tetap kenapa, padahal seorang bayi balita itu kan harusnya berjenjang ya, iya. Gitu loh. Kalau kita memang jangan sampai ya nambah ya, makanya kan kalau yang dewasa itu nggak hanya timbang badan tapi juga lingkar perut, itu diperiksa. Jadi kalau tinggi badan kan nggak mungkin ya, tapi kalau bayi itu mesti tinggi badan, lingkar kepala. Selama masih bisa tumbuh ke atas ya Bu. Iya, lingkar bahu. Itu hal-hal yang sebenarnya penting, tapi warga itu masih belum menyepelekan ya. Nah, apa ya? Ngono kok bendino diuno gitu ya. Iya, takutnya ada kacang hijau aku iso bikin neng omah gitu. Waduh, ini bukan soal kacang hijaunya Bolo ya. Tapi bagaimana seorang ibu-ibu di Surabaya ini makin smart gitu, makin pinter gimana nih kasih jajanan, kasih makanan, bagaimana merawat si baby ini biar nanti tumbuh dia kembangnya baik gitu biar ya. Nanti cantik kayak jeneng Aisyah gitu ya. Pinter ya. Jadi secara fisiknya dia tumbuh optimal, secara otaknya juga tumbuh optimal. Kemudian kan ada parenting juga nih. Iya, Bagaimana supaya anak-anak itu nurut sama orang tuanya. Oke. Kan gitu ya. Oke. Dokter Zuro, ini berbicara tentang puskesmas, boleh diinformasikan lebih detail nih. Kalau sekarang itu kan dirubah menjadi klaster-klaster begitu ya. Nah ini apa bedanya sama yang dulu dengan yang dirubah menjadi klaster-klaster sekarang? Ya. Kalau berubah jauh sih tidak ya. Tapi ada beberapa perubahan klaster itu dalam rangka untuk supaya pelayanannya itu holistik, terintegrasi gitu ya. Jadi ada 5 klaster sekarang itu. Yang klaster pertama itu manajemen. Jadi kalau sudah di klaster utama itu orang-orangnya ya yang ngurusi manajemen aja, mulai dari kepegawaian, keuangan, administrasi ya seperti itu. Terus kalau klaster 2 itu lebih ke arah KIA ya. Kalau dulu mungkin poli ibu dan anak gitu ya. Sekarang itu namanya klaster 2. Jadi lebih di sana untuk pemeriksaan ibu hamil, anak bayi balita sama remaja, itu di klaster 2. Kemudian yang klaster 3 itu lebih ke arah dewasa dan lansia. Ya, dewasa dan lansia. Terus yang dewasa itu sampai usia 18 sampai usia 59 Mbak. Baik. Sampai nomornya berapa? Kalau sudah lebih dari 60 itu baru dia masih di sini masih dewasa ya. Nah, yang klaster 4 ini yang pengelolaan penyakit menular itu termasuk surveillance gitu ya, counseling, kesehatan lingkungan, kemudian pencegahan penyakit menular. Lah itu yang saya infokan di Indonesia ini. Surabaya juga ngikut ya, karena kita kan bagian dari Indonesia ya. Penyakit-penyakit kronis itu sudah pada bermunculan. Iya. Jadi orang yang kena diabetes mellitus, orang yang kena hipertensi itu kan tambah banyak. Iya, dan lebih cenderung muda ya Ibu. Iya. Dulu lebih pada banyak lansia. Orang yang kena serangan jantungnya baru tadi pagi aku wafat kan. Ya Allah. Itu barusan umur 40-an udah kena serangan jantung ya. Ya karena itu tadi yang Pak Budi tadi bilang lingkar perutnya. Lingkar perutnya bolo berapa? Seperti itu. Nah, kebetulan yang wafat ini lingkar perutnya lebih dari 90 ya. Laki-laki berarti ya. Ya. Seperti itu. Itu sudah banyak. Tapi yang namanya penyakit infeksi itu nggak mau hilang, malah juga masih banyak juga. Jadi kayak Surabaya itu kan angka TB-nya itu nomor 1 di Jawa Timur. Kalau Indonesia nomor 2 seluruh dunia. Wajar ya. Makanya di klaster 3 itu masih ada
pencegahan pengelolaan penyakit menular ya ini juga harus dari kesadaran masyarakatnya. Kalau sudah tahu batuk-batuk lebih dari 2 minggu atau flu gitu ya kalau keluar rumah pakailah masker. Nah, atau orang yang punya penyakit kayak kencing manis. Orang kencing manis ini kan gampang turun itu imunitasnya ya. Nah, itu juga kalau keluar rumah kita itu kan banyak ya acara-acara ya ini Mbak. Kalau ikut podcast susah ya, tapi kalau acara-acara, tapi saya senang juga ya, kayak apa, ibu-ibu kalau sore pengajian gitu ya. Itu Arisan. bukan Apa tuh, Bu? arisan, pengajian apa ya, pokoknya pengajian terus Perkumpulan gitulah ya. iya perkumpulan terus kemudian kan bawa berkat gitu kan banyak orang gitu ya Konsumsi. banyak orang kan gitu. Nah untuk yang punya kencing manis saya sarankan kalau kumpul dengan banyak orang pakai masker. Kita tidak tahu di sekeliling kita itu ada yang sakit atau enggak atau gitu tidak. ya. Jadi lebih amannya pakai Pakai masker. masker. Terus klaster yang kelima itu ini lintas ya, jadi ada UGD itu masuk klaster 5, ada laboratorium, ada farmasi, ada rawat inap itu masuk klaster 5. Nah klaster ini dalam rangka itu tadi mengkomprehensifkan layanan yang ada di Surabaya. Baik. Di puskesmas lah. Baik, kita akan lanjut usai jeda, dokter. Ya. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Kita kembali di Lobby, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya, dan kita membahas dengan tema pelayanan dan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya. Kita akan lanjut, Dokter Zuro. Nah ini pemerintah kota itu kan juga memperluas ya jenis layanan kesehatan seperti laboratorium klinik, pemeriksaan kesehatan lingkungan di fasilitas pemerintah. Nah menurut Ibu sejauh mana fasilitas semacam ini mampu mendeteksi dini penyakit dan kesehatan masyarakat? Ya. Jadi kalau layanan terintegrasi itu otomatis kita tidak hanya pemeriksaan fisik diagnostik, tapi juga harus diperkuat dengan laboratoriumnya. Ya. Jadi manakala laboratoriumnya itu sudah tersedia, insya Allah tes screening itu lebih mudah ya, lebih ada kelihatannya gitu ya, lebih akurat. Lebih akurat ya. Jadi kita tidak hanya misal orang kencing manis itu dari segi klinis anamnesanya misalnya berat badannya turun, kemudian suka minum banyak gitu ya, kencing banyak. Tapi nanti kan harus dikonfirm dengan laboratoriumnya, gula darahnya seperti apa, ditunjang pemeriksaan tadi ya Ibu ya, HbA1c-nya seberapa. Jadi itu saling berkaitan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya klinisnya seperti ini, penunjangnya seperti ini, berarti ini sudah fix gitu ya, sudah diagnosanya sudah pasti gitu, tidak hanya kemungkinan. Nah seperti itu. Jadi laboratorium ini penting gitu ya, termasuk juga dengan kita kalau misalnya lingkungan kita bersih, itu kadar oksigennya seberapa, kadar karbon dioksigennya seberapa. Nah ini pentingnya mengelola lingkungan, termasuk sampah ya. Ada hubungannya itu Mbak. Ya. Jadi nggak boleh bakar sembarangan juga. Nggak boleh bakar gitu sembarangan juga, terus buang sampahnya. Ya kalau bisa itu sampah itu sudah dipilah dari sumbernya, dalam hal ini dari rumah tangga. Ya, jadi kita itu milah-milah sampah nggak nunggu pemulung ya, tapi dari rumah masing-masing. Mestinya seperti itu sehingga lingkungan kita nanti jadi bersih, yang itu juga ngefek ke kesehatan kita. Jadi yang dihirup itu benar-benar oksigen yang sehat gitu ya. Kalau kadar oksigennya tinggi itu bisa meningkatkan umur loh Mbak ya. Betul. Di daerah-daerah tertentu yang kadar oksigennya tinggi itu bisa sampai 100 dan
orangnya imut-imut kayak jenengan begini. Biasanya di daerah pegunungan tuh, Bu, kayak nenek saya tuh. Begitu. Jadi penting itu ya. Dokter Zuro, ini dalam perkembangan fasilitas puskesmas ya. Nah, bagaimana Ibu menilai kesiapan sistem kesehatan Surabaya dalam menghadapi lonjakan kasus penyakit menular atau situasi darurat kesehatan di masa depan itu? Iya. Jadi kalau di puskesmas yang tadi ada klaster 5 klaster tadi ya, ya, ada 5 klaster itu salah satunya pengelolaan itu kan, penyakit menular. ada pengelolaan penyakit menular, terus kan ada surveillance juga. Dari awal harus sudah bisa dipetakan. Kalau misalnya ada virus yang masuk, itu bagaimana pengelolaannya, itu surveillance harus bisa jalan gitu. Terus kemudian masyarakatnya harus segera diberi early warning. Itu apa, Mbak? Apa itu? Pemberitahuan lebih dini ya. Lebih dini ya, diinformasikan sehingga masyarakat itu segera melakukan apa yang diinformasikan oleh pemerintah. Dekatan ya, lebih aware lah ya. Minimal sama keluarganya sendiri. Iya. Jadi kalau awal-awal dulu pas Covid ya, tapi ya kadang-kadang wah kok kayak Covid mana gitu ya, kayak baru-baru ini ya ada influenza super flu. Iya. Saya nggak tahu, soalnya nggak kena. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu di samping dari pemerintah itu sudah memberikan semacam early warning tadi ya. Dan masyarakatnya harus memahami dan melaksanakan, walaupun kadang-kadang nggak dipercaya begitu ya. Disepelekan ya, bukan nggak percaya, disepelekan. Itu harus dilakukan dan sudah terbentuk ya dengan adanya 5 klaster di puskesmas itu otomatis kita kalau itu berjalan dengan benar, dengan baik, hal-hal yang ada lonjakan penyakit menular itu segera bisa tertangani, terdeteksi sejak dini ya. Kalau di Indonesia ini ya HIV/AIDS itu masih ada kan, ya. Nah ini juga harus sosialisasinya lebih dimasifkan lagi ya. Itu tidak terus takut, tapi tetap waspada dan jangan sampai ketularan gitu kan ya. Intinya kan itu, jangan sampai menularkan dan jangan sampai ketularan, termasuk TBC itu yang penyakit yang lama. Yang penyakit yang baru ya macam kayak super flu seperti itu. Nah kalau sudah ada surveillance-nya, sudah ada datanya, kemudian pemerintah segera mengambil tindakan untuk memberikan kewaspadaan dini ya, insya Allah nggak akan kemudian terjadi lonjakan penyakit. Iya. Dokter Zuro, menurut Ibu apa strategi paling efektif yang perlu dilanjutkan atau diperluas lagi gitu ya, agar peningkatan kualitas layanan kesehatan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Ya, kalau saya melihatnya harus ada penguatan pelayanan kesehatan primer yang berbasis kewilayahan gitu ya. Jadi layanan ini bisa dipakai oleh masyarakat manakala sosialisasinya ke bawah itu ada. Ya kalau kita tidak berbasis kewilayahan, semuanya hanya di atas, kemudian tidak disosialisasikan kan percuma. Iya, gitu ya. Harus ada berbasis kewilayahan gitu. Yang itu meliputi ada integrasi layanan primer, kemudian kalau bisa ya nakes itu ada per RW seperti itu. Cuma kalau nakes per RW itu berapa ya kira-kira? Surabaya berapa RW? Wah, banyak ya. Aku kok lupa ya Surabaya itu berapa RW. Insya Allah sebenarnya nakes di Surabaya kan banyak. Iya. Berarti perekrutan, Bu. Betul. Jadi penambahan tenaga nakes begitu ya, baik itu dokter, bidan maupun perawat gitu. Kemudian mengaktifkan puskesmas pembantu untuk integrasi layanan primernya itu di setiap kelurahan. Yang saya ngomong di awal fokus pada preventif sama promotif. Jadi kalau sudah ngomong puskesmas dari awal saya sudah ngomong pusat kesehatan masyarakat, maka
yang dikedepankan adalah promotif sama preventifnya, bukan kuratif. Mestinya seperti itu. Ya. Terus kemudian ada kolaborasi lintas sektor dalam penanganan penyakit. Jadi layanan itu akan bisa tujuan dari pelayanan itu bisa tercapai manakala ada kolaborasi dengan semuanya, gitu ya. Jadi dengan berbagai pihak, nggak bisa Binkes sendirian, gitu ya, nggak bisa. Jadi harus ada, bukan kerja keras lagi, Bu, kerja rodi. Oh iya. Terus itu peran masyarakat ini penting dalam mengubah mindset pola hidupnya, itu yang selalu saya informasikan ya. Kita keluar sampai ke sosialisasi sampai teler, tapi kalau masyarakatnya kuncinya di kesadaran masyarakat ya, sendiri. Jangan pergi ke puskesmas kalau udah telat gitu aja ya, Bu. Iya. Ya. Jadi kesadaran masyarakat itulah bangun itu memang tidak sehari 2 hari, tapi harus selalu kita dengungkan, selalu kita sosialisasikan, dan ya nanti akan tereliminasi sendirilah mana masyarakat itu yang mau mengubah pola hidup ya, dan mana yang mau mengubah pola hidup kalau sudah jatuh tersungkur kan gitu ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau sudah stroke baru iya ya dok ya, dulu aku mau menuruti nasihat jenengan kan nggak sampai begini ya. Dan lagi tuh yang rokok itu Mbak, ini paling nemen ini yang rokok ya. Ini panjang sekali Bu pembahasannya kalau masalah yang itu. Kita akan lanjut usai jeda Ibu. Bola jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini Lobby masih akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby di segmen terakhir Bolo bersama dengan narasumber kami Dr. Zuhrotul ya. Ibu membahas tentang yang tadi, yang terakhir nih, tentang strategi yang paling efektif yang perlu dilanjutkan dan diperluas nih agar peningkatan kualitas kesehatan ini bisa dirasakan masyarakat umum. Yang terakhir tadi nyampe di kolaborasi lintas sektor tuh. Oh ya. Kemudian ada lagi Mbak yang namanya pemanfaatan data kesehatan atau digitalisasi ya. Jadi sekarang kalau ke puskesmas itu kan harus antri online ya Bu ya. Seneng sekali. Jadi akhirnya bisa menghemat waktu kan gitu. Jadi tahu, aku nanti akan dilayani jam sekian, jadi nggak usah menunggu dari pagi sampai sore gitu ya. Itu bagi orang yang paham tentang gadget ya. Jadi yang nggak paham gimana ya minta tolong sama saudaranya lah. Ya apa caranya lah ya Bu. Iya apa caranya. Fasilitas itu. Jadi sistem informasi kesehatan itu sudah berjalan, dan manakala ini nanti berjalan benar Mbak, rekam medis itu bisa diakses oleh siapapun tenaga kesehatan. Ya, dan kami ini tenaga kesehatan itu kan sudah ada sumpahnya tidak akan membocorkan kan gitu. Kalau membocorkan kan ada itu undang-undangnya. Ya, termasuk kan orang-orang dengan HIV/AIDS itu jangan takut untuk ke puskesmas ya, karena mereka nggak akan membocorkan itu ke siapapun. Ya, kadang kan ada rasa ketakutannya seperti itu, masih malu. Iya. Terus yang terakhir itu ada penguatan kebijakan dan regulasi lokal ya, termasuk tadi yang saya setir sedikit itu ya, penerapan kawasan tanpa rokok seperti itu, karena itu sudah ada perjanya. Ya, manakala ini dilaksanakan dengan betul ya, yang tadi sudah kita sepil, udara kita itu jadi oksigennya itu bagus gitu ya. Karbon dioksidannya itu kadarnya juga bisa turun ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Terus jadi tolong yang rokok itu di tempatnya, itu intinya ya Bu. Sepi-sepi sendiri deh itu. Kalau di tempat umum ya udah pakai ditutup sendiri, dihirup sendiri. Boleh merokok tapi di tempatnya. Maksudnya begitu. Iya. Ya. Jadi
alhamdulillah ya di Surabaya itu kan untuk stunting itu kan sudah menurun banyak ya, termasuk juga ketersediaan gizi keluar. Iya, betul. Dokter, ini menurut dokter nih, apa harapan konkret yang sebaiknya masyarakat miliki terkait perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan ke depan? Masyarakat harus paham tentang cara mengaksesnya, ya harus melek medsos juga gitu ya. Terus kemudian masyarakat itu harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan layanan apa yang sudah tersedia di puskesmas termasuk PKG tadi, dan melaksanakan PKG itu kalau sudah tahu. Jadi harapan saya semua layanan yang ada di puskesmas itu bisa tersampaikan di masyarakat dan masyarakat memfeedback melaksanakannya seperti itu, sehingga kedepannya yang kita inginkan masyarakat sehat sejahtera itu bisa tercapai ya, karena sehat itu kan penting Mbak. Kemudian APBD untuk anggaran untuk kesehatan itu besar, jadi pendidikan dan kesehatan itu untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang bermartabat ya, dan kesehatan yang bagus kan orang kita jadi bisa diunggulkan di segala ini ya. Kotanya juga jadinya segala sesuatu aspek itu utama ya Ibu ya, dari fondasi itu nanti akan kotanya jadi bagus, jadi semuanya kuat dan berkelanjutan itu humanis dan berkelanjutan gitu Mbak ya. Jadi kita kedepannya yaitu tadi membangun manusia itu memang sulit, tapi manakala itu tercapai, terrealisasi, ya nggak menutup kemungkinan 2045 itu benar-benar Indonesia jadi maju beneran. Amin ya. Tapi kalau kita selama ini jalan di tempat ya, kemudian masyarakatnya nggak sadar-sadar tentang arti kesehatan bagi dirinya sendiri, ya gimana gitu loh Mbak ya, menyadarkan masyarakat ini loh. Jadi kalau saya melihat pemerintah itu sudah dalam posisi menyediakan layanan kesehatan yang menuju berkualitas, kemudian gratis dan berkualitas. Ya, walaupun di sana sini masih ada yang kurang ya, kita nggak bisa lah dikatakan 100% bisa menyediakan dan memfasilitasi, karena memang kenyataannya di bawah masih banyak keluhan ya. Walaupun keluhan itu alhamdulillah bisa cepat tertangani. Nah, sekarang tinggal masyarakat itu harus bisa mengambil ini layanan-layanan itu, termasuk memanage pola hidup yang sehat itu tadi. Ya, kalau bukan kita siapa lagi Mbak? Baik ya, meningkatkan istilahnya meningkatkan kesadaran masyarakat memang tidak mudah, tapi bisa ya Ibu ya, tapi memang butuh waktu. Iya. Banyak orang yang harus kayak jenengan ini ya. Gitu. Oke, Ibu terakhir nih, inti pesan yang mau Ibu sampaikan kepada publik terkait arah pelayanan kesehatan di kota ini seperti apa Ibu? Ya, pelayanan kesehatan di kota Surabaya itu insya Allah sudah merata. Jadi di tiap-tiap kecamatan itu kita sudah ada puskesmas itu, bahkan ada yang lebih dari satu gitu ya, dengan sudah terintegrasi layanannya, dengan sistem online juga sudah ada, dan kota Surabaya sudah memberikan namanya pelayanan gratis yang berkualitas insya Allah, dengan adanya universal health coverage. Kita berharap masyarakat itu bisa melakukan pencegahan, bisa melakukan promotif, preventif untuk dirinya sendiri ya, dalam hal ini mengubah pola perilaku supaya bisa punya perilaku hidup yang sehat gitu ya, bisa menjaga aset satu-satunya tubuh kita sendiri itu dengan baik seperti itu ya. Baik, terakhir
yang mau pesan disampaikan untuk Bolo di Surabaya, khususnya berhubungan tentang kesehatan gitu ya, khususnya tentang istilahnya pemerintah ini sudah menyediakan fasilitas semaksimal mungkin baik di puskesmas begitu ya. Nah, apa pesan yang mau Ibu sampaikan untuk masyarakat Surabaya ini? Ya, PKG itu sudah tersedia di semua puskesmas. Monggo untuk mendatangi puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan gratis segini mungkin. Jangan menunggu sakit baru ke puskesmas. Jadi puskesmas itu adalah sahabat kita semua untuk bisa membuat kita juga jadi sehat. Baik, Bolo, jadi ingat ya pesannya Ibu Dokter Zuro. Jadi puskesmas itu sahabat kita terdepan gitu ya. Jadi kalau ke sana pergi jangan nunggu sakit gitu ya. Ada fasilitas di mana Bolo semua warga Surabaya bisa periksa gitu, cek gitu ya, 1 tahun 1 kali begitu ya, manfaatkan. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah hadir di lobby episode kali ini. Sehat selalu. Amin. Ya. Baik. Bolo, itu tadi perbincangan kami di lobi dengan tema pelayanan dan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Haji Zurotur Mar'ah. Baik, sekian dulu lobi di periode ini. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.